Bismillahirrahmanirrahim. Cantik nan tampan pemudi-pemuda, pemimpin masa depan negeri Indonesia. Dengan salam saya membuka, mohon dijawab dengan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kepada dewan juri yang saya takzimi dan kepada teman-teman seperjuangan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesempatan semua sehingga kita bisa menikmati dan merasakan rahmat dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik rahmat kita anggap sebagai kenikmatan maupun rahmat sebagai kita anggap musibah. Salawat beserta salam, marilah kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terlimpah kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bibismillah wa bil hadi Rasulillah. Semoga dengan seringnya kita bersolawat kepada beliau, kita dianggap sebagai umat beliau dan berhak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkan saya Ayu Sasasika, perwakilan dari SMAN 5 Bandar Lampung, akan menyampaikan sepatah dua kata yang insya Allah saya patahkan menjadi beribu-ribu kata, dengan tema peran pemuda muslim dalam menyebarkan nilai-nilai Islam di era digital. Teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita semua berkumpul dalam suasana yang penuh semangat di tengah-tengah era yang dipenuhi dengan kemajuan teknologi digital. Saat kita terhubung dalam jaringan yang luas dan menjelajahi dunia tanpa batas, perlu kita sadari bahwa peran pemuda muslim sangatlah penting di tengah revolusi. Sebagai pemuda muslim, kita harus memahami bahwa kemajuan teknologi digital adalah anugerah dari
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup di zaman serba digital, zaman di mana informasi menyebar begitu cepat. Hanya dengan satu sentuhan jari, media sosial, internet, dan teknologi kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita, terutama bagi para pemuda. Namun di balik kemudahan itu, kita juga menghadapi tantangan yang sangat besar, seperti banjir informasi hoaks dan konten negatif yang dapat merusak akhlak serta nilai keislaman. Na'udzubillahi min dzalik. Teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita dapat memanfaatkan perkembangan teknologi ini untuk menebarkan kebaikan dan memperkuatkan iman? Di dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu iza kilalakum tafsahu fil majalisi tafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anfuzu qanfuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul lima darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka kelapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi berapa derajat, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah segala firman-Nya. Ayat ini mengajarkan kita untuk membuka terhadap ilmu dan terus belajar, termasuk ilmu yang diperoleh di era digital. Teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan peran ini yang baik, pemuda muslim harus memahami kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi juga datang dengan tanggung jawab yang sangat besar. Pemuda muslim juga memiliki tugas untuk yang pertama menjadi agen perubahan yang positif. Pemuda muslim harus menggunakan keahlian dan pengetahuan teknologi mereka untuk menyampaikan pesan-pesan yang positif, memerangi kebencian, dan menyampaikan kedamaian di dunia maya. Yang kedua, menjaga identitas keislaman di tengah arus informasi yang begitu luas. Dan beragam pemuda muslim harus memastikan identitas keislaman mereka tetap teguh, bukan hanya memberikan konten-konten yang positif, tetapi juga memfilterisasi informasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dan yang ketiga, mengedepankan pendidikan digital. Pemuda
pemuda muslim harus menjadi teladan dalam hal menggunakan teknologi secara cerdas dan bertanggung jawab. Yang keempat, berperan dalam berdakwah dan kemanusiaan. Dan terakhir, yang kelima, yaitu menjaga kesehatan mental dan spiritual. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama berkomitmen menjadi seorang pemuda muslim yang bertanggung jawab, cerdas, dan berperan aktif di dalam tantangan di era digital ini. Kita jadikan tantangan ini sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama dalam perjuangan menuju kebaikan dan kemaslahatan umat. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena yang benar datang dari Allah dan yang salah murni atas kekurangan saya. Pohon bambu, pohon cemara, bolehlah disiram setiap hari. Sudah cukup pidato saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.